Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kumala Rizky dengan nomor induk mahasiswa 21023111000150 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen bisnis digital. Tujuan pembuatan video ini merupakan untuk memenuhi penugasan UTS dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Sebelum mengarahnya terlalu jauh nih, kita tuh harus tahu dulu kan apa itu manajemen bisnis digital. Di sini saya menarik dua pengertian tentang manajemen bisnis digital. Yang pertama adalah manajemen bisnis digital atau yang disebut digital business management. Adalah proses bisnis yang menggunakan teknologi untuk menciptakan value baru dalam model bisnis, pengalaman pelanggan, dan dukungan kemampuan internal dalam mendukung proses intinya. Baik, setelah yang pengertian pertama, ada pengertian kedua nih tentang pengertian digital marketing. Adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu konsumen dan produsen. Setelah membahas tentang pengertian dari manajemen bisnis digital dan juga digital marketing, mari kita lanjut ke proses yang terjadi dalam manajemen bisnis digital jika dibagi berdasarkan tujuannya. Yaitu ada 3 pilar besar. Yang pertama, pemasaran digital, dengan tujuan utama dari aktivitas digitalnya adalah meningkatkan kesadaran merek yang fokus ke optimasi saluran komunikasi yang potensial traffic. Selanjutnya adalah penjualan digital, dengan tujuan utama dari aktivitas digitalnya yang berorientasi penjualan. Fokusnya ke optimasi saluran komunikasi yang mengelola database menjadi penjualan. Yang terakhir ada layanan operasi digital, dengan tujuan utama dari aktivitas digitalnya adalah meningkatkan loyalitas dan pembelian ulang dari pelanggan atau meningkatkan loyalitas dan retensi. Fokusnya ke optimasi saluran komunikasi yang meningkatkan penjualan atau yang disebut increasing sales. Setelah membahas pengertian dan juga proses, sekarang kita akan membahas tentang keunggulan manajemen bisnis digital. Yang pertama yang saya dapat adalah biaya iklan yang cukup murah ya. Bidang marketing pemasaran tidak akan pernah lepas dengan beriklan. Sudah sejak dari dahulu bahwa melakukan pemasaran setidaknya akan menggunakan jasa iklan. Mulai dari iklan di kolom koran, majalah, radio, hingga televisi. Kita tahu harga iklan di media konvensional harganya jutaan, puluhan, bahkan hingga ratusan juta rupiah yang akan sangat sulit dijangkau oleh para pebisnis kecil. Sedangkan beriklan di digital marketing bisa memulai dari budget 50.000 per hari untuk Google Ads, Facebook, dan juga Instagram. Selanjutnya ada yang dinamakan memudahkan kegiatan pemasaran. Digital marketing tak lain adalah kegiatan marketing dengan menggunakan media digital. Memudahkan di sini artinya adalah memudahkan dalam mendapatkan customer dalam meningkatkan pemasaran. Digital merupakan teknologi untuk mendapatkan customer lebih spesifik yang menjaring customer yang mempunyai minat dengan produk atau jasa yang kalian jual, sehingga peluang terjadinya penjualan lebih tinggi, jauh lebih jelas dibandingkan cara pemasaran dengan teknik canvassing seperti menyebar brosur, beriklan di koran, majalah, atau datang ke rumah-rumah secara random. Yang ketiga ada jangkauan yang lebih luas. Kelebihan ini adalah yaitu jangkauan geografis dari DM yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah yang cukup mudah dengan menggunakan manfaat yang dinamakan internet. Dan yang terakhir ada kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti apa? Berapa lama produk Anda ditonton? Berapa banyak orang yang melihat produk Anda? Berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan? Dan lain sebagainya.
Setelah mengetahui informasi-informasi macam itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk. Ya, itulah yang dapat saya rangkum dari keunggulan dalam manajemen bisnis digital. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kekurangan manajemen bisnis digital. Saya mendapatkan 3 nih kekurangan manajemen bisnis digital. Apa saja itu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama nih, masih ada pelanggan yang lebih memilih berbelanja di offline store. Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk dan mereka lebih memilih untuk membelinya secara offline. Meskipun kamu sudah biasa belanja online, pasti kamu juga akan merasa lebih aman bila belanja langsung melihat store dan barang kan? Tidak bisa dipungkiri kejahatan yang dimanfaatkan oknum tertentu membuat beberapa orang lebih suka transaksi ada barang, ada uang. Karena dengan begitu bisa menekan kerugian. Setuju apa setuju? Yang kedua, ada juga terdapat pelanggan yang kurang mahir dalam menggunakan internet. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal itu bisa menyebabkan kamu kehilangan para pelanggan. Kalau milenial mungkin tidak perlu dilakukan lagi kemampuan berselancar di dunia maya ini. Berbeda nih dengan generasi di atasnya yang mungkin belum terlalu familiar dengan internet marketing. Itulah kenapa beberapa kalangan usia lebih suka beli langsung daripada online. Setuju kan dengan fakta ini? Nah, yang terakhir nih, saya sendiri sering mengalaminya nih, yaitu rentan kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka merampok uang para pelanggan. Spamming juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran online dan data rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh hacker. Itulah yang dapat saya rangkum dari kekurangan manajemen bisnis digital. Akhir kita akan membahas tentang contoh dari manajemen bisnis digital. Saya tidak membahas terlalu banyak kayak contoh ini. Saya cukup membahas tentang satu, yaitu membangun toko online. Membangun toko online adalah membuat sebuah website atau platform sebagai sarana bagi transaksi pembelian produk secara online. Karena potensi bisnis e-commerce yang besar di Indonesia, berjualan online merupakan salah satu ide bisnis digital terbaik. Anda mungkin langsung membayangkan platform e-commerce seperti Tokopedia, bukan? Anda tidak salah. Namun ada salah satu yang perlu Anda ingat, membangun toko online sendiri adalah pilihan bijaksana. Apakah kelebihannya? Pertama, toko online Anda akan tampil beda, baik dari sisi branding maupun kepercayaan pelanggan. Anda bisa dengan leluasa mengatur bagaimana produk akan ditampilkan. Selain itu, kemampuan mengelola toko online dengan baik menunjukkan Anda sebagai seorang penjual yang berpengalaman. Kesan ini kurang bisa muncul ketika bergabung ke marketplace. Kedua, Anda tidak tergantung dengan pihak lain. Dengan memiliki toko online sendiri, Anda memiliki kendali penuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan mungkin muncul. Selain itu, Anda juga bisa mengembangkan bisnis Anda sesuai apa yang Anda rencanakan atau apa yang Anda inginkan. Ketiga, membuat toko online Anda seperti itu sangat mudah. Tanpa keahlian pemrograman pun Anda mampu membuat sebuah toko online yang profesional. Saat ini sudah banyak platform manajemen konten dengan menggunakan WordPress hosting yang memudahkan pembuatan website bahkan bagi pemula sekalipun. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari contoh manajemen bisnis digital. Pasti kaum yang mudi-mudi gini pasti tahu dong tentang apa sih berbelanja di toko online itu, apa sih enak dan tidaknya.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.